Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, jelaskan perbedaan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawabannya, kesalahan berbahasa itu muncul karena beberapa faktor, yaitu tidak menggunakan tata bahasa yang benar, tidak menggunakan tata bahasa yang sesuai situasi, menggunakan istilah asing sebenarnya sudah ada padanya dalam bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah asing sekehendak hati. Dan contoh kesalahan ejaannya adalah bus, itu salah. Yang benar adalah bis. Terus apotek, itu ejaan yang salah. Ejaan yang benar apotik. Terus minerale, itu ejaan yang salah. Yang benar mineral. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses mengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung adalah pengambilan satu atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau untuk memperkuat argumen dalam tulisan sendiri. Contoh, menurut Sukawarsini Jelatik, tujuan dari diplomasi adalah mencapai kepentingan nasional negara, sehingga diplomat akan saling tukar-menukar informasi secara terus-menerus dengan negara lain atau rakyat di negara lain. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan jenis kalimat yang ditulis kembali. Contoh, menurut Nicholas Judul, ada 5 komponen untuk pembuatan diplomasi publik. Salah satunya adalah diplomasi budaya atau upaya untuk membuat sumber daya budaya dan prestasi negara semakin dikenal di luar negeri. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Dan jelaskan disertai dengan contohnya. Jawabannya, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam biografi, seseorang akan ditulis mulai ia lahir sampai meninggal, serta disebutkan juga hal-hal yang menyebutkan tentang dirinya. Contoh biografi, Dr. Andes Muhammad Kanjunuddin, MPD, lahir di Desa Pancur, Kabupaten Rembang, tanggal 7 Januari tahun 1962. Dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus.
Selanjutnya, bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai ikatan dengan sebuah karangan atau sebagian dari karang yang sedang dibuat. Bibliografi sering disebut juga dengan daftar pustaka yang sering ditemui dalam halaman akhir sebuah karangan, makalah, atau lainnya. Ada hal pokok yang harus ditulis dalam bibliografi, yaitu nama pengarang atau ditulis lengkap, judul buku, data publikasi atau penerbit, tahun terbit, dan tempat terbit. Contoh bibliografi: Craft 1980, komposisi Ed. Nusa Indah Ibrahim Nini 2011, bahasa Indonesia, untuk perguruan tinggi Jakarta, Ummaka Press. Pertanyaan yang keempat, apa perbedaan makna antara pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, dan jelaskan sertai contoh kalimatnya. Jawabannya, kata jam digunakan untuk menunjukkan masa atau jangka waktu. Jadi yang dimaksud dengan jam jika dilihat dari penggunaan menunjukkan kata pergantian waktu adalah menunjukkan masa atau jangka waktu yang terjadi dalam beberapa pukul. Selain itu, jam bisa digunakan sebagai kata benda seperti jam tangan dan arologi. Contohnya, ayahku bekerja 8 jam dalam sehari. Kata pukul digunakan untuk menunjukkan saat atau waktu tertentu dalam satu hari yang disertai jam dan menit. Contohnya lagi, perkuliahan hari ini Senin dimulai pukul 09.200 WIB atau waktu Indonesia Barat. Pertanyaan yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi makna jelas, dan jelaskan pertanyaan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Jawabannya, bahasa itu berupa bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Bunyi tersebut juga dengan fonem. Bahasa dinyatakan sebagai sistem lamba bunyi sebagai lambang-lambang bunyi tersebut mempunyai makna atau arti. Maka kaitannya sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa adalah dalam berbahasa manusia akan membentuk bunyi-bunyi yang memiliki arti yang dapat dipahami oleh manusia lainnya. Pertanyaan yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma, dan jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya, pemisah unsur rincian dalam kalimat
pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap diberi tanda koma. Tanda koma juga dipakai sebelum kata dan. Kesalahan tersebut sering terjadi karena kurang pemahaman dan keterbiasaan dalam penulisan. Oleh karena itu, kesalahan tersebut sudah menjadi hal yang wajar setiap hari dan tidak memperhatikannya lagi. Contoh 1, Afif membeli baju, celana sepatu. Yang kedua, Rohman bolos pelajaran, karena dia lapar saat jam pelajaran. Yang ketiga, dia ingin membeli sepatu olahraga tetapi, dia tidak punya uang. Yang keempat, lemari, kursi, meja dan pintu adalah barang yang ada di rumah. Yang kelima, Arya pulang ke rumah, karena uang sakunya tertinggal. Pertanyaan yang ketujuh, apa perbedaan makna dari tanda titik 2 dengan titik koma dan jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawabannya, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pertanyaan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Namun titik 2 tidak dipakai bila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pertanyaan. Contoh 1, mereka memerlukan perabot rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, seperti hidup atau mati. Terus tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh 1, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan. Terus ibu menulis makalah. Terus adik membaca cerita pendek. Yang kedelapan, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring dan berikan contoh kesalahan tersebut disertai pembenarannya. Jawabannya, huruf miring digunakan untuk menegaskan suatu kata, harus bagian kata, dan sekelompok kata dalam kalimat. Banyak kesalahan penggunaan karena kurang pemahaman tentang cara penggunaannya. Banyak kesalahan penulisan huruf miring disebabkan oleh kurang pemahaman dan penulisan huruf miring yang tidak sesuai. Terus kurangnya pemahaman tersebut dikarenakan tidak ada niat untuk belajar tentang huruf miring dalam suatu artikel atau buku-buku tertentu. Contohnya, angkringan ini
menyediakan wifi gratis setiap malam. Itu kata yang salah. Yang benar, angkringan ini menyediakan wifi gratis setiap malam. Terus pertanyaan yang ke-9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Dan berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, huruf konsonan ada 21 huruf yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Itu kesalahan penulisan konsonan terbentuk dari kata baku, kata tidak baku, kata pengurangan, dan penambahan. Kesalahan ini sering terjadi karena ketika kita hanya mengetahui katanya dan tidak memahaminya. Contohnya, Yaman, yang benar Yaman. Otomatik, yang benar otomatis. Terus huruf vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Kesalahan penulisan huruf vokal sering terjadi di kata baku dan tidak baku. Kesalahan ini terjadi karena kita hanya mengetahui huruf atau kata dan tidak memahami. Contohnya, risiko itu kata yang salah, yang benar risiko. Terus hakikat, yang benar hakikat. Terima kasih. Pertanyaan dari mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Bapak Irfai Fathur Rahman. Terima kasih, pertanyaannya sudah kami jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.